Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah masuk tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembahasan tentang sejarah tokoh yang sangat luar biasa. Dialah Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau berkata, "Ana Sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar." Aku adalah pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat kelak dan aku tidak sombong. Dan seorang muslim berbahagia tatkala menyisihkan waktunya untuk mempelajari sejarah nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mempelajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangkan kebahagiaan dan akan menuntunnya kepada jalan kebahagiaan. Kita telah membahas tentang asal muasal datangnya nenek moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah, yaitu datangnya Nabi Ismail alaihi salam yang kemudian kita jelaskan menikah dengan seorang wanita dari kabilah Jurhum, Jurhum dari Qahtaniyah dari Yaman, datang berhijrah ke Mekah, kemudian akhirnya terjadi pernikahan antara Nabi Ismail yang asalnya Nabi Ismail bukanlah orang Arab, adalah keturunan Nabi Ibrahim dan bukan orang Arab, namun karena lahir sejak kecil di Mekah, kemudian bergaul dengan orang-orang Arab. Tatkala itu tidak ada semuanya orang Arab, yang bukan orang Arab cuma Ismail dan ibunya Hajar. Selainnya semuanya orang Arab. Maka tumbuhlah dia, berkembanglah Nabi Ismail dengan menguasai bahasa Arab, terlebih lagi akhirnya menikah dengan orang Arab. Dari Ismailah kemudian lahir keturunannya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebutkan pada pertemuan kemarin, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail. Setelah mereka membangun Ka'bah, mereka pun berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, terimalah amalan soleh kami, sungguhnya Engkau as-samiul alim, Maha mendengar, lagi maha mengetahui. Setelah itu tinggallah Nabi Ismail di Mekah. Kemudian beranak pinak, memiliki banyak anak. Ibunya sudah meninggal, Hajar. Kemudian dia pun sebagai seorang nabi berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya tegaklah tauhid di kota Mekah. Kemudian setelah Nabi Ismail alaihissalam meninggal dunia, Ka'bah dan kepengurusan Ka'bah dipegang oleh kabilah Jurhum, kabilah dari istrinya, kabilah Jurhum. Tidak dipegang oleh anak-anaknya Ismail. Dan mereka menguasai Ka'bah dalam waktu yang lama. Dan kita tahu orang-orang Arab mengagungkan Ka'bah karena berkat dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga dakwah Nabi Ismail alaihissalam dan juga doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, maka semua orang mengagungkan Ka'bah. Dari berbagai penjuru jazirah Arab mendatangi Ka'bah. Mereka beribadah di Ka'bah. Jadi dakwah tauhid sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, sejak zaman Nabi Ismail alaihissalam. Akan tapi tatkala Ka'bah, kepengurusan Ka'bah dipegang oleh kabilah Jurhum, lama-lama akhirnya terjadi penyimpangan-penyimpangan sebagaimana disebutkan oleh ahli sejarah. Mereka mulai tidak amanah. Banyak orang yang datang ke Ka'bah kemudian memberikan hadiah ke Ka'bah, dimasukkan ke dalam Ka'bah. Akhirnya hadiah-hadiah tersebut dicuri oleh kabilah Jurhum. Demikian kondisi mereka. Terjadi berbagai macam kemaksiatan, namun belum terjadi kesyirikan. Terjadi kezaliman, iya. Sampai-sampai terjadi hal yang sangat parah, terjadi perzinahan di dalam Ka'bah. Dilakukan oleh dua orang pemuda-pemudi yang bernama Isaf dan Nailah. Mereka datang ke Ka'bah kemudian berzina dalam Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala mengutuk mereka berdua menjadi batu, dirubah menjadi batu. Kemudian patung Isaf dan Nailah ini salah satunya diletakkan di Bukit Sofa dan salah satunya diletakkan di Bukit Marwah. Sudah ada sa'i tatkala itu. Lama kelamaan kedua patung ini disembah. Subhanallah, ini di antara perkara yang menakjubkan, di antara menunjukkan bagaimana kebodohan merajalela tatkala itu. Dua orang ini dikutuk oleh Allah menjadi patung karena berzina di dalam Ka'bah, akhirnya disembah oleh orang-orang Arab jahiliyah tatkala itu. Dan demikianlah kezaliman terus berlangsung di Mekah karena Ka'bah dan kota Mekah dikuasai oleh kabilah Jurhum. Sampai akhirnya
datang kabilah yang lain dari negeri Yaman berhijrah ke kota Mekah yang dipimpin oleh Sa'labah bin Amr dan minta izin kepada kabilah Jurhum untuk tinggal bersama mereka di Mekah. Akan tapi mereka tidak diizinkan oleh kabilah Jurhum, padahal sama-sama dari Yaman. Ya. Namun karena kabilah Jurhum sudah lama menguasai, akhirnya ditolaklah Sa'labah bin Amr. Akhirnya Sa'labah bin Amr tidak menerima. Maka dia pun mengumpulkan kabilahnya, lalu mengadakan peperangan melawan kabilah Jurhum. Dan akhirnya kabilah Jurhum pun kalah tatkala itu. Akhirnya kekuasaan berpindah kepada Sa'labah dan para pengikutnya. Setelah itu Sa'labah ini disebutkan dia sakit, kemudian dia pun pergi ke negeri Syam, maka dia menyerahkan kekuasaan kota Mekah atau kepengurusan Ka'bah kepada ponakannya Ibnu Akhi yang bernama Rabi'ah bin Harithah. Dan ini yang disebut dengan kabilah Khuza'ah. Dari Rabi'ah bin Harithah ini dikenal dengan kabilah Khuza'ah. Oleh karenanya setelah kabilah Jurhum menguasai Ka'bah, maka berpindah kepada kabilah yang lain, itu kabilah Khuza'ah. Di zaman kabilah Khuza'ah inilah terjadi kesyirikan. Kita cukupkan di sini saja. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.